Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sutrisno Awad, SPD. Saya guru pada SMA Negeri 1 Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 4 di LPTK Universitas Siakuala, Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video pre-teaching saya. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara daring. Rangkaian pembelajaran ini merupakan rangkaian dari perancangan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media ajar, dan instrumen penilaian. Berikut ini video pre-teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik Bapak. Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Semua sehat ya. Sehat Pak. Baik, seperti biasa, untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa ya. Saya mau minta kesediaan Ibu Paldi untuk memimpinkan doa kita pada pelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, kepada Ibu Paldi silakan memimpin doanya. Oke, untuk kelas 3A sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nayul Paldi sudah memimpin doanya. Seperti biasa juga, Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak semuanya. Semuanya sudah masuk ya di Meet kita pada pagi ini ya. Atau ada yang masih belum masuk? Sudah hadir semua. Ya, sepertinya sudah hadir semua ya. Ya, kemudian Bapak juga mengecek anak-anak punya kondisi kerapian ini, sepertinya semuanya rapi, bagus. Semuanya pada cerah-cerah, ceria. Ya, kemudian Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi ini dan skenario pada kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini. Sudah Pak. Baik. Ini kita belajar KD 3.4 kita ini menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Itu kompetensi dasarnya. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya, jadi diharapkan anak-anak nanti dapat menentukan sejarah penemuan virus, membandingkan reproduksi virus secara litik dan isogenik, itu untuk indikatornya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, di sini anak-anak diharapkan dapat menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan, melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. Ya, ini untuk tujuan pembelajarannya. Dan nanti untuk skenario pembelajaran kita pada hari ini, nanti Bapak akan membagikan kalian ke dalam 5 kelompok ya, untuk mengerjakan LKPD yang nanti akan Bapak bagikan. Ya, kemarin kita sudah belajar materi sebelumnya. Kita belajar tentang klasifikasi makhluk hidup ya. Hari ini kita akan belajar tentang virus. Ya, apakah kalian pernah mengalami flu anak-anak? Pernah. Ya. Baik, pasti kita semua pernah mengalami flu. Apakah penyebab sampai kita bisa mengalami flu itu apa ya penyebabnya anak-anak? Virus, Pak. Virus Pak. Jadi disebabkan oleh Virus. Virus apa itu? Virus Pak. Jadi kita flu itu disebabkan oleh virus. Jadi apa itu virus? Ada yang bisa menjawab? Makhluk peralihan, Pak. Ya, baik sekali. Nadian, ada yang lain bisa? Yang ukurannya Kenapa? sangat kecil, Bapak, Ya. yang ukurannya sangat kecil tidak bisa Ya. dilihat dengan mata langsung. Iya, jadi partikel yang kecil yang bisa menyebabkan infeksi ya. Ya, pernahkah kalian melihat virus? Belum pernah, Pak. Karena memang Iya, Pak. virus ukurannya Lewat sangat gambar. kecil ya. Iya,
Kita tidak bisa melihat secara langsung baik dengan mata ataupun dengan mikroskop cahaya. Kita bisa melihat virus dengan mikroskop elektron ya. Nah, kemudian Bapak akan menampilkan satu gambar lagi di sini. Ya, ini gambar apa, Nana? Ada yang tahu gambar apa ini? AIDS, Pak. Ya, Solidaritas ini itu ya. iya, ini adalah lambang atau logo tentang solidaritas kita terhadap penderita HIV/AIDS ya. Ada yang tahu apa itu HIV/AIDS? Virus penyakit imunodeficiency virus. Ya. Ya, jadi AIDS itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang namanya HIV ya. Jadi maksud dari gambar ini adalah kita tidak boleh mengucilkan para penderita HIV/AIDS, tapi kita harus memberikan semangat kepada mereka agar supaya bisa lebih semangat menjalani hidup mereka. Karena memang penyakit ini belum ditemukan obatnya ya. Kita hanya bisa melakukan pencegahan saja agar penyakit ini tidak menjadi bertambah parah begitu. Ya, baik, di sini nanti Bapak akan memperlihatkan satu video di sini untuk memberikan stimulus kepada anak-anak sekalian. Kita akan melihat satu video ini tentang virus. Ya, baik, sudah lihat ya videonya ya, anak-anak? Sudah, Pak. Ya, baik. Anda sudah melihat videonya. Jadi, apakah virus termasuk makhluk hidup? Bukan, Pak. Kan, Pak. Bukan ya. Ya, jadi virus bukan termasuk makhluk hidup, tapi termasuk makhluk peralihan ya. Ya, mengapa virus disebut benda mati? Kira-kira apa jawabannya ya? Kenapa virus bisa disebut benda mati? Karena virus dapat dikristalkan, Pak. Iya, jadi virus dapat dikristalkan. Baik sekali ya. Nah, Andriani. Ya, di manakah virus dapat bereproduksi? Ada yang bisa jawab, anak-anak? Sudah, Pak. Di sel Iya. dan makhluk hidup. Ya, virus dapat melakukan reproduksinya di sel inang ya, di sel yang dimana dia infeksi. Ya, hidup di situ, virus dapat bereproduksi di situ. Ya, sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok di sini. Ada 5 kelompok yang akan Bapak bagikan dan akan Bapak bagikan LKPD ke masing-masing kelompok ya. Ya, Bapak sudah membagikan LKPD-nya, jadi masing-masing kelompok sudah tahu ya masing-masing kelompok? Belum, Pak. Belum ya, sebentar ya, Bapak lihat dulu kelompoknya. Ya, kelompok 1 ada Na Afriyadi dan Na Melani. Kelompok 2 ada Na Erlinda dan Vinta. Kemudian kelompok 3 ada Na Andriani dan Na Sri. Kemudian kelompok 4 ada Na Daniati dan Sylvia. Kemudian kelompok 5 ada Na Yulfaldi dan Fitria. Ya, itu kelompoknya sudah Bapak bagikan dan Bapak sudah berikan LKPD-nya. Ya, untuk memudahkan Anda mengerjakan LKPD-nya, di sini Bapak juga akan menampilkan atau memberi materi singkat kepada Anda supaya bisa mengerjakan LKPD-nya dengan baik. Ya, ini kelihatan ya, sudah. Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, baik, ini materi kita yaitu tentang sejarah virus, ciri-ciri virus dan reproduksi virus. Ya, kita lihat sejarah virus. Ini pertama kali dilakukan percobaan oleh Adolf Meyer. Ini adalah seorang mikrobiologi dari Jerman yang pada saat itu dia melihat ada penyakit yang menyerang tanaman tembakau ya. Kemudian dia melakukan penelitian kira-kira apa penyebabnya sampai tanaman tembakau itu mengalami sakit, ada bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Dia mengambil tembakau yang sakit, kemudian daunnya dihaluskan, kemudian diekstrakan,
dan hasil ekstrak tadi disemprotkan kepada tanaman tembakau yang sehat, dan pada akhirnya tanaman tembakau itu menjadi sakit. Tapi Adolf Meyer ini menyimpulkan bahwa itu disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil. Dan ada yang terakhir oleh Wendell Stanley. Ini dia berhasil mengkristalkan tobacco mosaic virus dan menunjukkan bahwa kristal-kristal tersebut dengan pasti dapat mempertahankan daya infeksinya. Kemudian ciri-ciri virus yang pertama bersifat aseluler. Ini untuk struktur virus, ada kapsid, kemudian ada DNA, ada leher. Kemudian ini untuk bentuk virus ya, ada yang berbentuk batang, kemudian polihedral, kemudian ada bola, dan berbentuk huruf T. Kemudian reproduksi virus ini ada dua siklus, ada siklus litik dan isogenik ya. Ya, baik anak-anak sudah melihat materinya. Sekarang kita kerjakan LKPD ya, masing-masing kelompok akan mempresentasikan. Jadi kita minta perwakilan saja untuk masing-masing kelompok. Ya, untuk kelompok 1 silakan. Nah, Afriyadi silakan. Ya, jadi hasil dari diskusi kami kelompok 1 di sini buatlah kesimpulan singkat terkait sejarah jawaban kami adalah virus adalah kata lain dari racun. Kemudian sejarah penemuan virus dimulai pada tahun 1883 oleh Adolf Meyer, seorang ilmuwan berkembang Jerman. Dan yang terakhir ada Bapak Wendell Stanley yang namai virus tersebut dengan nama tobacco mosaic virus. Iya, bagus sekali ya. Ya, terima kasih Afriyadi. Kemudian apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Sama Pak Tidak ada, jawabannya. Pak. Sama, Pak? Iya. Untuk kelompok 5 silakan mempresentasikan hasil diskusinya untuk reproduksi virus secara litik dan isogenik. Baik Pak. Ya, Oke, untuk hasil diskusi kami dari kelompok 5, yang pertama siklus litik Pak, yang paling atas ya Pak ya, litik tadi. Nah di siklus litik ini fase yang pertama itu ada absorpsi, yaitu fase penempelan virus pada tubuh inang. Kemudian ada infeksi, fase memasukkan asam nukleatnya. Sedangkan pada siklus lisogenik, virus menjadi bagian dari DNA sel inangnya, tapi tidak menghancurkan sel inangnya Pak. Begitu Pak. iya, bagus sekali. Ya, terima kasih ya semuanya, anak-anak sudah berpartisipasi, semuanya sudah aktif. Ya, ternyata anak-anak bisa mengerjakan LKPD-nya dengan sangat baik sekali. Ya, sekarang dikumpulkan ya LKPD-nya. Ya, baik, semuanya sudah mengumpulkan LKPD-nya. Saya minta satu orang untuk memberikan kesimpulan dan manfaat kita mempelajari materi kita pada hari ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Saya boleh Pak. Ya, Nadian silakan. Virus bisa menyebar dengan begitu cepat melalui banyak cara dan media, sehingga kita harus bisa menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan diri agar tidak terinfeksi virus dan juga bisa menyebarkan ke orang lain. Ya, bagus sekali ya. Jadi itu kesimpulan kita untuk hari ini ya. Nah, kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang peran virus dalam kehidupan, kemudian juga peran aktif dari para remaja dalam menanggulangi penyebaran virus ya. Ya, Bapak sudah memeriksa LKPD anak-anak semuanya bagus. Ya, jadi Bapak juga akan memberikan nilai yang bagus karena semuanya punya hasil yang memang bagus dan anak-anak semua kelompoknya juga aktif. Ya. Jadi untuk pertemuan hari ini ya kita cukupkan. Ya, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, saya minta kepada Na Afriyadi untuk memimpin doa untuk kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Teman-teman semua, sebelum kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Ya, terima kasih Nak Afriyadi. Ya, untuk semuanya nanti kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak.